Allah. Kelima, menerima takdir. Ihsan terlihat berpikir keras. Ia beberapa kali mengusap wajahnya, dan mulutnya terus membaca istighfar. Setelah beberapa saat ia mendongakkan wajahnya. Baiklah, aku tidak akan membatalkan pernikahan ini, tapi aku minta kamu berhenti bekerja. Tegasnya pada Yasmin. Ihsan mencoba untuk bersabar, dan lapang dada menerima semua takdir ini. Oke, aku akan berhenti bekerja, dan akan bekerja untuk Om Ustadz. Jawabnya yakin. Sebenarnya Yasmin tidak takut pernikahan ini dibatalkan. Hanya saja ia tidak mau jika harus dikembalikan pada orang tuanya lagi. Ia sudah merasa bebas bisa lepas dari ayahnya, rasanya seperti bebas dari penjara. Tapi hari ini aku tetap ke tempat kerjaku ya Om Ustadz. Buat ngajuin resign, sekalian berpamitan pada semua teman-temanku. Yasmin melangkah ingin beranjak dari sana. Ihsan refleks memegang tangannya. Tunggu Yasmin, saya yang akan mengantarkan kamu. Saya tidak mau kamu pergi sendiri. Bagaimanapun juga sekarang kamu sudah menjadi tanggung jawab saya. Saya tidak mau kamu macam-macam. Ucapnya dingin. Oke, tapi bisa nggak tangannya jangan pegang-pegang aku risih. Yasmin menarik tangannya. Ia terlihat tidak suka saat dipegang Ihsan. Maaf, tadi saya refleks memegang kamu. Saya tidak bermaksud apa-apa. Jawab Ihsan salah tingkah. Oke, ayo kita berangkat sekarang. Tunggu Yasmin, sebentar saya mau ganti baju dulu. Ihsan beranjak pergi ke kamarnya. Ia menaiki anak tangga perlahan. Om Ustadz, bisa nggak sih? Jalannya agak cepetan. Jangan kayak yang gitu. Teriak gadis itu sembari menghentakkan kaki. Ia kesal melihat cara berjalan Ihsan yang lambat. Tapi laki-laki itu tidak menghiraukannya sama sekali. Ia tetap berjalan menaiki tangga secara perlahan. Nah, kamu gak boleh seperti itu. Kalau ngomong sama suami harus sopan. Suara kamu gak boleh lebih keras dari suaranya. Nasihat Umi Arfah lembut, sembari memegang tangan Yasmin. Tapi Umi, aku buru-buru seharusnya ini aku sudah masuk kerja. Teman-temanku pasti marah gara-gara aku datang telat. Pas sampai sana malah bilang resign. Yasmin menunduk. Wajahnya terlihat khawatir. Peraturan di tempat kerjanya tidak bisa resign secara mendadak. Minimal harus dibicarakan 2 bulan lebih dulu. Umi faham sayang. Tapi bagaimanapun keadaannya kamu harus belajar bersabar ya. Umi Arfah menasihati menantunya itu dengan sabar. Karena gadis seperti Yasmin memang harus dihadapi dengan kelembutan. Jika kita mendidiknya secara keras, maka dia akan lebih keras lagi. Baik Umi. Jawabnya lagi dengan nada rendah. Umi Arfah tersenyum kecil. Karena menantunya itu sudah mau berbicara pelan, tidak seperti tadi yang teriak-teriak terus. Setelah beberapa saat, Ihsan terlihat menuruni anak tangga. Yasmin buru-buru keluar dari rumah itu. Ia berjalan lebih dulu dari suaminya. Kita naik apa Om Ustadz? Tanya Yasmin sembari menoleh ke belakang. Naik mobil. Jawabnya dingin. Gak mau. Aku mau naik motor ada gak? Tapi Yasmin, ini cuacanya mendung banget. Gimana kalau hujan? Kamu mau hujan-hujanan? Ya maulah Om Ustadz. Seru tau naik motor sambil hujan-hujanan. Jawabnya asal. Ihsan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan mengambil motor. Ia sudah malas berdebat dengan gadis yang keras kepala itu. Ya Allah, kuatkanlah aku. Beri hambamu ini kesabaran seluas samudera, agar bisa menghadapi istri seperti dia. Batin Ihsan. Untung saja Yasmin mendapatkan suami yang sabar seperti Ustadz Ihsan. Coba aja dia mendapatkan suami yang memiliki kesabaran setipis tisu, yang dibagi 7, sudah pasti ia akan ditendang ke langit ke-7. Ihsan terlihat menaiki motor menuju Yasmin. Ia sengaja menjemput istrinya itu, agar tidak berjalan kaki melalui halaman pondok, karena ia tidak mau penampilan istrinya yang terbuka itu dilihat oleh para santri. Baru saja motornya berjalan mendekati Yasmin, gadis itu sudah naik secara barbar, di saat motor masih berjalan. Astagfirullahalazim Yasmin, kamu ini aku belum berhenti kok sudah melompat aja. Gimana kalau kamu salah perkiraan terus jatuh? Bisa ribet urusannya. Pekik Ihsan. Ia tidak habis pikir dengan manusia satu ini. Udah Om Ustadz, gak usah banyak mulut. Buruan. Perintahnya sembari menepuk bahu Ihsan. Setelah sampai di cafe, Yasmin masuk menuju ruangan manajernya, diikuti oleh Ihsan. Karena gadis itu tidak mau masuk ke sana sendiri, ia sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam nanti,
Dengan langkah berat, Ihsan terpaksa memasuki kafe itu. "Selamat siang, Pak." Sapa Yasmin basa-basi setelah berada di ruangan manajernya. Laki-laki itu menatapnya dengan penuh tanda tanya. "Siang Yasmin, kamu kenapa jam segini baru datang? Tidak biasanya kamu seperti ini. Saya tidak suka dengan orang yang tidak disiplin seperti kamu. Saya akan kasih kamu SP." Omel sang manajer. "Maaf Pak, maksud kedatangan saya ke sini bukan untuk bekerja, tapi saya mau mengajukan resign." Jawabnya sambil menunduk. Brak. Meja digebrak sangat kencang, membuat Yasmin dan Ihsan terperanjat. "Apa? Kamu mau resign?" Mendadak sekali Yasmin, bukankah di kontrak kerja sudah dijelaskan bahwa karyawan tidak bisa berhenti secara mendadak, minimal 2 bulan lebih dulu sebelum mengajukan resign? Kamu harus memberitahu saya. Wajah orang itu terlihat sangat marah. "Maaf Pak, saya terpaksa mengajukan resign mendadak, karena laki-laki ini tidak mengizinkan saya bekerja lagi." Yasmin berbalik dan menunjuk ke arah Ihsan. Laki-laki itu berpindah menatap Ihsan dengan tatapan tajam. "Siapa kamu? Kenapa berani-beraninya melarang Yasmin bekerja?" Tanya sang manajer dengan nada tinggi. Ihsan memegang dadanya. "Saya suami Yasmin. Saya tidak mengizinkan lagi dia bekerja," tegas Ihsan. "Deh." Laki-laki itu kaget. Air matanya hampir saja menetes, karena sebenarnya ia menyukai Yasmin. Yasmin bisa menjadi koki di sini juga berkat sang manajer yang membantunya untuk kursus memasak. Sang manajer itu pun mendekati Yasmin dan menatapnya penuh tanda tanya. "Apa benar yang dia katakan Yasmin?" Tanyanya dengan suara bergetar. "Iya Pak, saya baru saja dinikahkan dengan dia tadi pagi." Yasmin menunduk. Ia tahu bosnya itu sangat kecewa, karena Yasmin juga tahu laki-laki itu menyimpan hati padanya. "Yasmin, kenapa kamu dengan mudahnya menikahi orang lain? Sementara aku yang selama ini mengejar kamu, aku yang selalu memperjuangkanmu, kamu selalu bilang tidak ingin menikah, tidak ingin menjadi seorang istri dan seorang ibu. Kenapa kamu menikah Yasmin? Saya tidak menyangka kamu pembohong Yasmin. Saya kecewa sama kamu." Air mata yang tadi tertahan pun tumpah begitu saja. "Saya juga tidak tahu Pak. Saya juga tidak ingin menikah. Tapi tadi pagi setelah saya terbangun dari tidur, laki-laki ini masuk ke kamar saya dan memberikan mahar. Saya juga tidak tahu kapan akad nikah itu berlangsung." Jelas Yasmin jujur. Ia memang tidak mengetahui saat Ihsan mengucapkan janji suci itu. Laki-laki itu mengepalkan tangannya dan langsung menonjok wajah Ihsan, membuat Ihsan terjatuh ke lantai. Terlihat darah segar mengalir di sudut bibirnya. "Pak, jangan pukul dia." Yasmin berusaha membantu suaminya untuk bangun. "Kenapa kamu membela dia Yasmin? Apa kamu sudah mencintai dia?" "Saya tidak mencintai dia Pak. Hanya saja saya tidak bisa melihat orang bersikap kasar pada orang lain di depan mata saya." "Permisi." Yasmin membawa Ihsan keluar. "Kamu kenapa diam aja sih Om Ustadz? Kenapa gak kamu lawan?" Ucap Yasmin setelah tiba di parkiran. "Saya tidak ingin melawan bukan berarti takut. Hanya saja saya tahu seperti apa sakitnya dia. Kehilangan orang yang dicintai karena orang lain." Ihsan tahu perasaan laki-laki itu, karena ia juga kehilangan Elvira karena Yasmin. Ia tahu seperti apa sakitnya, dan membiarkan laki-laki itu meluapkan kekesalannya. Keenam, takut di unboxing. "Om Ustadz, ayo kita pulang sekarang. Aku gak jadi pamitan sama teman-temanku deh. Takut ditahan lagi sama Pak Denny." Ucap Yasmin panik. Ia juga takut jika laki-laki itu menyusulnya ke parkiran. Denny memang sudah lama menyukai Yasmin. Sudah lebih dari puluhan kali ia menembak gadis itu. Tapi Yasmin selalu menolaknya. Dengan alasan tidak mau menikah dan tidak mau mempunyai anak. Ihsan melajukan motornya. Sesekali ia melirik ke arah spion. Laki-laki itu baru sadar jika istrinya itu sangat cantik, bahkan jauh lebih cantik jika dibandingkan dengan Elvira. Hanya saja Elvira seorang wanita baik-baik. Bahkan ia seorang ustazah. Jika disuruh memilih, tentu Ihsan akan memilih Elvira. Dia lebih memilih wanita dengan paras biasa saja. Asalkan berakhlak dan berilmu. Bukan wanita cantik nol adab dan ilmu, sekaligus barbar seperti Yasmin. Hati Ihsan seperti ditusuk sembilu. Pedih bukan main. Kala ia teringat kembali pada Elvira, sang calon istri yang terpaksa dilepaskannya karena fitnah malam itu.
Tiba-tiba hujan turun begitu deras. Seketika membuat tubuh mereka basah. Ihsan membiarkan mereka kehujanan. Karena sebenarnya ia menangis. Tapi air mata itu tidak terlihat sebab sudah tercampur dengan air hujan yang membasahi wajah tampannya. Alam seolah-olah tahu dengan apa yang ia rasakan, dan juga ikut bersedih. Sementara Yasmin merentangkan kedua tangannya ke udara, ia sangat senang dengan datangnya hujan. Hujaan, aku sangat senang karena kau datang membasahiku. Aku senang bertemu dengan kalian. Semoga semua kepedihan di hidupku bisa luntur karena dibasuh oleh kalian. Teriaknya sangat kencang. Yasmin, tolong jangan teriak-teriak seperti ini, nanti kamu dikira orang gila. Kau tegur Ihsan. Selain ia merasa lamunannya terganggu, ia juga malu karena ini di jalan raya. Banyak motor dan mobil berlalu lalang. Bodoh amat, aku nggak peduli Om Ustadz. Jawabnya sambil berteriak lagi. Ihsan menggelengkan kepala. Ia berusaha masa bodoh dengan sikap Yasmin. Wanita itu memang tidak bisa diatur. Ia keras kepala dan bebal. Setelah beberapa saat mereka sudah tiba di rumah, Yasmin dan Ihsan masuk rumah dalam keadaan basah kuyup. Mereka langsung naik ke atas dan masuk ke kamar karena ingin berganti baju. Ihsan berjalan menuju kamar mandi yang ada di kamar itu. Om Ustadz, aku duluan. Laki-laki harus ngalah. Aku juga sudah kebelat pipis. Cegatnya. Saya juga kebelat pipis Yasmin. Kalau gitu kita langsung aja mandi berdua gimana? Usul Ihsan tersenyum nakal. Ia ingin mengetes wanita itu. Karena penasaran setelah mendengar perkataan Pak Denny tadi, jika Yasmin tidak ingin menikah dan tidak ingin punya anak. Ia ingin tahu apa reaksi wanita itu jika digoda seperti ini. Yasmin menganga. Gak mau, mendingan aku tahan aja pipisnya. Daripada masuk ke dalam berdua sama Om Ustadz, aku takut dilecehkan. Lalu ia mundur dan berdiri di dekat pintu kamar mandi. Dilecehkan gimana? Kamu itu mau saya apa-apain juga gak masalah, sudah halal. Gak ada lagi kata-kata dilecehkan. Di unboxing pun juga sudah halal loh. Ihsan mengedipkan sebelah matanya. Ia berniat untuk selalu bersikap usil dan menggoda gadis itu karena ia sudah mulai mengetahui kelemahan Yasmin. Mata Yasmin membulat sempurna. Ia geli mendengar perkataan Ihsan tadi. Iya Om Ustadz. Apaan main unboxing? Unboxing emangnya aku paketan apa? Yasmin bergidik ngeri dan pergi keluar. Ia ingin mencari kamar mandi lain. Karena takut berlama-lama berdua dengan Ihsan dalam satu ruangan. Ternyata Yasmin turun ke bawah. Karena tadi ia sempat mencari kamar mandi di atas, tapi tidak menemukannya lagi. Jadi ia pergi ke dapur. Karena di dapur rumah ini juga ada kamar mandinya. Mau kemana nak? Kok basah kuyup? Tanya Umi Arfah, karena melihat Yasmin yang sedang berlari kecil. Umi Arfah dan Pak Kiai Amar beserta Agil sedang meminum teh hangat dan makan gorengan di meja makan. Mereka memang suka makan gorengan di sore-sore seperti ini. Apalagi di luar sedang hujan. Membuat gorengan itu terasa lebih nikmat. Yasmin menghentikan langkahnya dan menoleh. Mau ke kamar mandi Mi? Udah kebelat pipis soalnya. Jawab Yasmin apa adanya. Kok ke kamar mandi sini? Kenapa nggak ke kamar mandi yang ada di kamar aja? Takut Mi. Di kamar atas ada Om Ustadz. Katanya aku mau di unboxing. Makanya aku numpang mandi di sini aja. Teriak Yasmin, lalu memasuki kamar mandi. Agil yang sedang meminum teh, langsung menyemburkan tehnya, sebab ia kaget mendengar ucapan adik iparnya itu. Sementara Pak Kiai dan Umi Arfah terkekeh dan menggelengkan kepala. Ternyata gadis barbar itu takut juga yang mau di unboxing. Ucap Agil terkekeh geli. Ia tidak menyangka gadis seperti Yasmin takut disentuh laki-laki. Emangnya Ihsan bisa ngomong kayak begitu sama dia? Kayaknya tidak mungkin deh. Umi Arfah tidak percaya anaknya yang kalem itu bisa berbicara seperti itu pada wanita yang tidak dicintainya. Abah juga gak percaya Mi. Sahut Pak Kiai sambil terkekeh. Tidak lama setelah itu Ihsan pun datang. Ia ingin ikut meminum teh hangat dan makan gorengan. Agar tubuhnya yang kedinginan itu terasa hangat kembali. Cie, pengantin baru. Udah mau unboxing aja nih. Padahal masih siang loh. Goda Agil pada adiknya. Pak Kiai dan Umi Arfah mengulum senyum. Karena melihat Ihsan seperti salah tingkah saat digoda Agil. Maksudnya unboxing gimana sih? Tanya Ihsan heran. Ia tidak tahu jika istrinya berada di kamar mandi dapur.
Tadi Yasmin bilang dia takut karena mau di-unboxing sama kamu. Mata Ihsan terbelalak. Ia tidak menyangka Yasmin menceritakan hal itu pada orang lain. Gak ada kok. Aku gak ada mau unboxing dia. Sebenarnya Ihsan tidak bohong. Karena ia memang tidak ada niatan untuk meng-unboxing Yasmin. Tadi ia hanya menggertak saja, agar gadis itu takut. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka. Jangan bohong Om Ustadz. Tadi Om Ustadz mau unboxing aku. Katanya aku sudah halal. Sahut Yasmin, yang tiba-tiba keluar dari kamar mandi. Ia sudah selesai mandi dan berganti baju. Aduh, orang satu ini selain barbar ternyata dia juga ember. Batin Ihsan, sembari menggaruk keningnya yang tidak gatal, ia sudah kehabisan kata-kata. Gadis itu pasti akan membantah setiap perkataan Ihsan. Nak, kalian memang sudah halal untuk melakukan semua itu. Jika suami kamu meminta haknya, kamu wajib memberikannya. Kalau menolaknya kamu berdosa loh. Umi Arfa tersenyum kecil ke arah Yasmin. Ihsan salah tingkah. Ia jadi merinding sendiri membayangkan malam pertama bersama Yasmin, gadis yang sama sekali tidak dicintainya. Terlebih lagi, gadis itu super aneh dan susah ditebak. Gak Umi, aku gak mau di-unboxing. Aku takut hamil. Aku gak mau punya anak. Jawab Yasmin kekeh. Wanita itu kodratnya memang hamil dan melahirkan nak. Jadi kamu tidak bisa menolak itu semua. Gak mau Mi. Aku gak mau kalau Om Ustadz mau unboxing dan punya anak. Cari aja wanita lain masih banyak kok di luaran sana. Sahutnya enteng. Semuanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban Yasmin. Mereka merasa gadis itu benar-benar aneh. Ia seperti tidak memiliki tujuan hidup. Serta tidak memiliki cinta dan rasa cemburu. Ketujuh, malam pertama. Kini hari sudah malam. Mereka semua makan bersama di meja makan. Kali ini Yasmin yang memasak. Ia masak sup iga sapi. Karena cuacanya dingin dan masih hujan, jadi memang enak banget makan dengan sup itu. Semuanya makan sangat lahap. Karena masakan Yasmin memang enak. Ia tidak pernah gagal dalam hal memasak. Yasmin, Umi mau nanya. Selama ini kamu tinggal sama siapa? Tanya Umi Arfah, memecah keheningan saat sedang makan. Aku tinggal sama ayah dan ibu tiriku, Mi. Jawabnya. Kalau boleh tahu mama kamu kemana? Kok kamu tinggal sama ayah dan ibu tiri kamu? Umi Arfah sengaja menanyakan semua itu. Karena ia ingin mengenal seperti apa menantunya itu sebenarnya. Mamahku ada Umi, tapi dia udah cerai sama ayah. Sejak aku masih kecil, aku ikut sama ayah. Karena mamahku gak mau aku ikut sama dia. Sekarang mamah aku juga sudah menikah lagi. Umi Arfah mengangguk paham. Jadi sejak kecil kamu sudah tinggal dengan ayahmu, nak? Iya, Mi. Sejak kecil aku tinggal dengan ayah dan ibu tiriku. Karena ibuku tidak ingin aku ikut dengannya. Astagfirullahalazim. Ucap semuanya berbarengan. Mereka tidak menyangka jika gadis muda seperti Yasmin sudah merasakan beratnya hidup. Terlahir di keluarga broken home itu memang sangat menyakitkan. Kamu yang sabar ya, nak. Sekarang kamu sudah menjadi bagian dalam keluarga kami. Kamu sekarang anak Umi dan Abah juga. Kami akan menyayangi kamu seperti anak sendiri. Ucap Umi Arfah sembari memegang tangan Yasmin. Gak usah dianggap anak sendiri juga gak apa-apa kok, Umi. Aku gak mau kalian juga malu punya anak seperti aku. Gadis itu menunduk, ada bulir bening keluar di sudut matanya. Ia sadar akan dirinya, yang tidak baik, dan tidak bisa dibanggakan. Ihsan merasa kasihan pada gadis itu. Ia tahu hidup Yasmin sangat berat. Bahkan ia tidak bisa membayangkan jika dirinya berada di posisi Yasmin. Ihsan membawa gadis itu ke dalam pelukannya. Tetapi Yasmin langsung mendorongnya hingga Ihsan hampir terjatuh dari kursi yang didudukinya. Om Ustadz, jangan cari-cari kesempatan dalam kesempitan ya. Pekiknya dengan wajah marah. Semuanya yang tadi ikutan sedih karena terbawa dalam cerita Yasmin, tiba-tiba terkekeh karena melihat tingkahnya yang sangat dingin dan tidak mau disentuh. Saya gak bermaksud apa-apa Yasmin, saya cuma mau menenangkan kamu aja. Jelas Ihsan. Laki-laki itu terlihat salah tingkah. Ia merasa malu karena ditertawakan keluarganya. Yasmin menatap Ihsan kesal. Aku gak perlu ditenangkan Om Ustadz. Aku sudah terbiasa sedih dan menenangkan diriku sendiri. Aku gak butuh orang lain untuk mengobati lukaku. Sekarang mereka semua tahu. Gadis itu seperti ini.
karena tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Dia sudah terbiasa menghadapi kerasnya hidup sendiri. Sepertinya Yasmin juga memiliki trauma di masa kecil, hingga membuatnya menjadi wanita yang tidak mau disentuh oleh laki-laki. Selesai makan, mereka semua pergi ke kamar masing-masing. Malam ini Ihsan tidak ada kegiatan di pondok, ataupun mengisi pengajian di tempat lain. Jadi ia memutuskan untuk tidur lebih awal. Karena dari semalam ia tidak ada tidur, semenjak kejadiannya dengan Yasmin. Ihsan langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Ia memutuskan untuk langsung tidur, sebab seluruh badannya juga terasa tidak enak. Mungkin karena habis hujan-hujanan tadi siang. Baru saja Ihsan memejamkan matanya. "Om Ustadz, aku tidur di mana?" tanya Yasmin sambil celingukan. "Ini di sebelah saya," jawabnya dingin. Yasmin memandang ke arah kasur itu. Kasurnya luas, masih banyak ruang di sana, tapi ia takut tidur bersama laki-laki. "Gak mau, aku gak mau tidur sama Om Ustadz. Aku mau tidur sendiri." "Ya udah kalau gak mau, terserah kamu mau tidur di mana. Yang jelas saya mau tidur di sini. Saya gak mau tidur di lantai, badan saya lagi gak enak." "Oke, aku sadar diri kok. Ini kamarnya Om Ustadz." Yasmin mengambil bantal, lalu ia berjalan keluar kamar. Ihsan tidak peduli, ia langsung memejamkan matanya dan tertidur. Di pagi hari, Umi Arfah, Pak Kiai, beserta Agil, ingin pergi ke masjid pondok, karena ingin sholat subuh berjamaah. "Ihsan sama Yasmin mana, Gil?" tanya Umi Arfah, setelah bertemu Agil di ujung tangga. Yang tidur di kamar atas, hanya Agil dan Ihsan, sementara kamar Pak Kiai dan Umi Arfah ada di lantai bawah. "Gak tahu Mi, mungkin mereka masih tidur kali. Kan masih pengantin baru, makanya bangun kesiangan," jawab Agil terkekeh geli. Ia membayangkan bagaimana ekspresi Yasmin yang harus melayani Ihsan. "Ya udah kalau gitu tolong kamu bangunin ya. Takut waktu subuhnya habis." "Gak mau Mi, aku takut ganggu mereka." Pak Kiai sudah berjalan duluan, lampu ruang tamu itu masih mati. "Astagfirullahalazim," pekik Pak Kiai. Ia kaget karena melihat Yasmin yang menggeliat. Gadis itu menggunakan baju tidur berwarna putih. "Ada apa, Bah?" Umi Arfah langsung menyalakan lampu. "Yasmin, Abah kira kamu hantu." Pak Kiai mengelus dadanya. Ia bukan takut, hanya saja ia kaget, karena melihat putih-putih menggeliat di sofa, di pagi-pagi buta seperti ini. "Kamu kok gak tidur di kamar Yasmin? Ihsan mana?" tanya Umi Arfah heran. "Om Ustadz ada, dia tidur di kamarnya Mi," jawab Yasmin sambil mengerjapkan matanya, karena masih mengantuk. "Kok bisa Ihsan tidur di kamar, kamu tidur di sini?" "Aku gak mau tidur satu kamar sama Om Ustadz Umi, takut di unboxing," lengeknya polos. Agil terkekeh, sedangkan Pak Kiai dan Umi Arfah mengulum senyum. Mereka tidak habis pikir dengan gadis itu, rela tidur di sofa, asalkan gak disentuh sama suaminya. "Ya udah kalau gitu tolong kamu bangunin Ihsan ya. Suruh sholat subuh. Umi sama Abah mau langsung ke masjid, takut waktu subuhnya habis." Umi Arfah langsung pergi mengikuti langkah Pak Kiai dan Agil yang sudah berjalan lebih dulu. Yasmin terpaksa bangkit. Dengan malas ia berjalan menaiki anak tangga. Entah kenapa gadis itu tidak membantah jika diminta tolong oleh Umi Arfah. Mungkin karena wanita itu selalu meminta tolong dengan kata yang lembut, membuatnya menurut dan tidak sanggup membantah. "Om Ustadz, bangun!" teriak Yasmin setelah sampai di kamar Ihsan. Laki-laki itu terlihat tidur memeluk guling. Wajahnya terlihat pucat, dan bibirnya pun kering. "Om Ustadz, ayo dong bangun. Jangan tidur kayak kebo gini." Namun masih tidak ada jawaban. Ihsan masih tidak bergerak sama sekali. "Om Ustadz, bangun gak nih? Kalau gak bangun aku siram pakai air," ancamnya lagi. Gadis itu sudah terlihat kesal, karena membangunkan Ihsan yang tak kunjung bangun. Yasmin mencoba mendekat dan menggoyang tubuh itu. "Om Ustadz, jangan kayak kebo gini dong tidurnya. Aku capek banguninnya, nanti Umi marah." Lalu ia membalikan tubuh Ihsan yang sedang meringkuk pemeluk guling itu. Yasmin baru sadar wajah laki-laki itu pucat. Sepertinya ia sedang sakit. Tubuhnya pun terlihat menggigil. Kedelapan, sisi baik Yasmin. Yasmin memberanikan diri untuk meletakkan tangan di dahi Ihsan, baru saja menempel di dahi itu. Ia langsung menarik tangannya kembali, karena suhu badan Ihsan sangat panas.
Astaga, Om Ustadz badannya panas banget kayak kompor. Pekiknya kaget. Karena mendengar Yasmin berisik, akhirnya Ihsan perlahan-lahan membuka matanya. Astagfirullahalazim, kamu siapa? Kenapa bisa ada di kamar saya? Ucapnya sambil memalingkan wajah. Sepertinya Ihsan lupa jika dia sudah menikah dengan Yasmin. Om Ustadz amnesia ya? Pasti gara-gara badannya terlalu panas. Gumam Yasmin lagi. Saya gak amnesia kok. Ihsan tidak terima dibilang amnesia. Ia merasa memorinya masih baik-baik saja. Terus kenapa bisa lupa sama aku? Bukannya kemarin Om Ustadz yang bilang, kalau kita sudah menikah, aku Yasmin Om Ustadz wanita yang kamu nikahi secara rahasia. Oh iya, maaf saya lupa Yasmin. Ihsan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Yasmin hanya geleng-geleng. Om Ustadz ayo bangun. Tadi kata Umi disuruh sholat subuh. Ihsan menatap ke arah jam dinding. Astagfirullahalazim. Kok bisa-bisanya aku kesiangan? Ia langsung bangkit untuk mengambil wudhu. Selesai mengambil wudhu ia ingin sholat. Tapi Yasmin masih diam duduk di kasur. Kamu gak sholat? Tanya Ihsan menautkan alisnya. Ya Om Ustadz, aku gak tahu apa itu sholat. Jawab Yasmin jujur, selama ini ia memang tidak pernah diajarkan sholat oleh orang tuanya. Ia hanya pernah diajarkan sholat waktu sekolah dulu. Tapi ia tidak pernah mempraktikannya, hingga lupa bagaimana gerakan sholat dan semua bacaannya. Astagfirullahalazim. Kamu Islam kan? Islam Om Ustadz, tapi cuma Islam KTP. Ihsan mendesah panjang. Ya sudah kalau begitu aku sholat dulu. Ia buru-buru sholat karena fajar sudah mulai terbit. Selesai sholat Ihsan merasa mual. Perutnya terasa diaduk-aduk. Ia buru-buru berlari ke kamar mandi. Sementara Yasmin rebahan di kasur. Karena masih mengantuk. Mumpung yang punya kasur lagi gak tiduran di sana. Dari kamar mandi terdengar suara muntahan. Beberapa kali, suara itu terdengar cukup lama timbul tenggelam. Yasmin bangkit dari tempat tidur. Ia merasa ada yang tidak beres dengan Ihsan. Setelah beberapa saat, laki-laki itu keluar dari kamar mandi, wajahnya terlihat semakin pucat. Om Ustadz kenapa? Yasmin terlihat khawatir. Badan saya gak enak Yasmin, perut saya juga sakit banget. Rasa diaduk-aduk, sepertinya saya masuk angin karena hujan-hujanan kemarin. Jawabnya lemas, lalu duduk di kasur. Yasmin merasa bersalah. Karena ia yang ngotot minta naik motor kemarin. Biasanya kalau masuk angin, Om Ustadz diapain? Biasanya saya dikerokin sama Umi. Habis dikerokin, langsung enakan. Ya udah kalau gitu aku panggilin Umi dulu ya. Biar Om Ustadz dikerokin sama Umi. Yasmin langsung keluar dari kamar itu, dan berlari kecil menuruni anak tangga. Umi, Umi, Umi. Ia berteriak-teriak memanggil Umi, sambil mencarinya hingga ke dapur. Yasmin juga mengetuk pintu kamar Umi Arfah, tapi tidak ada jawaban. Sepertinya Umi Arfah belum pulang dari masjid, tapi hari sudah mulai terang. Mungkin beliau ada urusan lain di luar. Yasmin berlari lagi ke atas. Ia tidak melihat Ihsan di tempat tidur. Ternyata laki-laki itu sedang muntah-muntah lagi di kamar mandi. Membuatnya semakin khawatir. Aduh, Om Ustadz muntah-muntah lagi. Mana ini Umi gak ada? Aku harus gimana ya? Gadis itu mondar-mandir tidak karuan. Ceklek. Ihsan keluar dari kamar mandi, wajahnya semakin pucat. Dan jalannya pun sangat pelan. Om Ustadz, Umi gak ada. Aku sudah cari-cari keliling rumah, tapi gak ketemu. Ucap Yasmin, sembari memandang khawatir ke arah Ihsan. Ya sudah, Yasmin saya boleh minta tolong gak? Kamu kerokin saya ya, soalnya badan saya gak enak banget. Pintanya memelas. Yasmin ingin menolaknya. Tapi ia tidak tega. Ia takut laki-laki itu kenapa-napa. Lagi pula ini juga karena salahnya. Tapi Om Ustadz. Yasmin belum selesai bicara sudah dipotong oleh Ihsan. Tolong Yasmin, saya sudah tidak kuat lagi. Please. Ya udah deh. Aku kerokin aja kali ya. Daripada dia mati. Bisa aku lagi yang jadi tersangka. Batinnya. Akhirnya dengan terpaksa Yasmin mendekati laki-laki itu. Ia juga mengambil koin dan minyak angin yang ada di nakas. Ihsan membuka bajunya. Om Ustadz jangan buka-buka bajunya dong. Aku takut. Keluh Yasmin sambil mundur dan menutup matanya dengan kedua tangan. Yasmin kalau gak dibuka, gimana cara ngeroknya?
Soalnya saya mau kamu kerokin punggung saya. Lalu Ihsan langsung tengkurap di kasurnya. Yasmin mendekatkan tangannya ragu-ragu. Ia ingin mengoles punggung itu dengan minyak angin sebelum dikerok. Ayo, desak Ihsan yang sudah tidak sabar. Ia merasa tidak kuat lagi menahan sakitnya. Tapi Om Ustadz, aku nggak pernah megang laki-laki. Aku takut. Yasmin memegangi dadanya, karena detak jantungnya berdetak kencang. Yasmin, saya ini suami kamu. Saya halal untuk kamu. Jadi kamu pegang aja gak dosa kok. Klek. Yasmin menelan salivanya. Akhirnya dengan susah payah, gadis itu mengoleskan minyak angin di punggung Ihsan, lalu mengeroknya perlahan. Gadis itu berusaha melawan rasa takutnya, karena baru kali ini ia merasa kasihan pada orang lain. Biasanya ia masa bodoh dengan apapun yang terjadi pada orang lain. Ada orang yang sedang terjatuh pun di hadapannya ia tidak peduli. Tapi entah kenapa, ia merasa kasihan pada Ihsan. Apa mungkin karena laki-laki itu telah menjadi suaminya? Setelah beberapa saat, punggung Ihsan yang putih itu sudah terlihat merah-merah bekas terokan. Om Ustadz, ini punggungnya sudah merah-merah semua. Saya minta tolong kerokin tengkuk saya juga ya. Pintanya lagi. Tanpa menunggu lama, Yasmin langsung mengerok tengkuk Ihsan. Ia tidak ingin berlama-lama berdekatan dengan laki-laki itu. Terima kasih ya Yasmin. Saya tidak menyangka kamu mau menolong saya. Ucapnya sembari tersenyum ke arah Yasmin. Iya Om Ustadz. Ini sudah selesai semua kan? Aku sudah boleh pergi. Tanyanya serius. Gadis itu ingin buru-buru pergi dari sana, karena merasa detak jantungnya semakin tidak karuan. Yasmin, maaf banget kalau saya merepotkan kamu. Saya boleh minta tolong sekali lagi gak? Ucap Ihsan sungkan. Ia tidak enak merepotkan gadis itu. Tapi kalau tidak meminta tolong padanya, harus meminta tolong pada siapa lagi? Minta tolong apa Om Ustadz? Tanyanya dingin. Saya lapar. Biasanya kalau sakit seperti ini, saya selalu sarapan pakai bubur ayam. Kamu mau gak belikan saya bubur ayam? Yang ada di ujung jalan sana. Di luar masih hujan Om Ustadz. Aku gak mau hujan-hujanan pagi-pagi begini. Dingin. Ya sudah, kalau kamu gak mau beliin, saya tidur lagi aja supaya cepat enakan. Sekali lagi makasih ya karena sudah mau kerokin saya tadi. Ucap Ihsan lembut. Wajahnya masih terlihat pucat. Yasmin keluar dari kamar, lalu menutup pintunya perlahan. Ia bersandar di pintu sambil memegangi dadanya. Ini aku sakit jantung kali ya. Dari tadi jantungku berdetak kencang banget. Gumamnya pelan.